Oke, kita semua tahu bisnis biasa itu seperti apa. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, apa sebetulnya yang bikin koperasi itu beda banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar struktur kekuasaan di dalam koperasi Indonesia. Dan percayalah, ini jauh lebih menarik dari kelihatannya. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ini. Kalau saya bilang bisnis, siapa sih yang langsung muncul di kepala Anda sebagai bos besarnya? Mungkin seorang CEO atau si pendiri perusahaan kan? Betul banget. Biasanya modelnya itu kan kayak piramida. Di puncaknya ada CEO atau dewan direksi yang mengambil semua keputusan penting. Lalu perintahnya mengalir turun ke bawah. Ini model yang paling umum kita kenal. Oke, sekarang coba deh singkirin dulu gambaran piramida tadi. Soalnya kita mau masuk ke dunia koperasi, tempat di mana semua aturan itu jungkir balik. Yap, Anda nggak salah lihat. Di koperasi, piramida kekuasaan itu benar-benar dibalik. Yang tadinya di atas jadi di bawah, dan yang tadinya di bawah sekarang jadi di atas. Konsep inilah kunci buat memahami segalanya. Jadi, kalau piramidanya kebalik, siapa dong yang sekarang ada di puncak kekuasaan? Siapa bos sesungguhnya? Jawabannya simple tapi luar biasa kuat. Para anggotanya sendiri. Dan ini bukan cuma sekedar ide loh, ini ada dasar hukumnya. Undang-undang perkoperasian kita secara tegas menyatakan bahwa rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Disinilah prinsip demokrasi koperasi benar-benar jadi nyata. Nah, ini dia prinsip emasnya. Nggak peduli seberapa besar simpanan atau modal yang Anda punya, suara Anda nilainya sama persis dengan anggota lainnya. Kalau di perusahaan lain, uang adalah suara. Di koperasi, keanggotaanlah yang menjadi suara. Yang luar biasa di sini adalah seberapa luasnya kekuasaan anggota. Mereka itu bukan cuma milih pemimpin, mereka yang bikin aturan main, mereka yang nentuin arah kebijakan, setujuin anggaran, bahkan mutusin keuntungan mau dibagi gimana. Bayangin aja, di koperasi petani misalnya, usulan untuk beli pupuk kimia murah yang bisa merusak tanah, bisa aja ditolak mentah-mentah di rapat anggota, karena mayoritas anggota lebih mikirin keberlangsungan lahan mereka. Nah, disitulah bedanya. Nasib koperasi itu secara harfiah ada di tangan mereka. Tentu saja, ribuan anggota nggak mungkin dong ngurusin operasional dari hari ke hari. Nah, karena itulah mereka mendelegasikan tugas itu ke sebuah tim. Mari kita lihat siapa tim ini. Para anggota memilih dari kalangan mereka sendiri sekelompok orang yang mereka percaya untuk menjadi pengurus. Kata kuncinya di sini ada dua, dipilih dan didelegasikan. Pengurus itu bekerja untuk anggota, bukan sebaliknya. Menurut pasal 30 Undang-Undang Koperasi, inilah tugas-tugas utama mereka. Coba perhatikan poin 2 dan 3. Mereka harus mengajukan rencana untuk disetujui dan mereka wajib menyelenggarakan rapat anggota. Ini jadi bukti kalau mereka itu terikat dan harus selalu lapor kembali ke bos mereka, yaitu para anggota. Dan posisi ini tuh nggak seumur hidup. Kekuasaan pengurus ada batas waktunya. Setiap 3-5 tahun mereka harus kembali menghadap para anggota, mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan bisa saja tidak terpilih lagi. Inilah yang namanya akuntabilitas sejati. Oke, kita udah punya anggota sebagai raja dan pengurus sebagai perdana menterinya. Tapi siapa yang mastiin si perdana menteri ini nggak menyalahgunakan wewenang? Nah, disinilah peran perangkat ketiga masuk. Benar sekali, para anggota juga memilih tim lain yang disebut pengawas. Anggap saja mereka ini seperti auditor internal atau mata dan telinga para anggota untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Menurut pasal 39, tugas mereka jelas banget, mengawasi dan memeriksa. Dan yang paling krusial, laporan mereka tidak diberikan kepada pengurus, tapi langsung kepada rapat anggota. Mereka melapor kepada bos yang sama, yaitu para anggota. Slide ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Pengurus adalah pelaku, mereka yang menjalankan bisnis, sementara pengawas adalah pemeriksa, mereka yang memastikan bisnis dijalankan dengan benar. Keduanya punya peran vital, dan keduanya independen satu sama lain. Jadi, ayo kita satukan semua kepingan puzzle ini dan kita lihat bagaimana sistem ini bekerja secara keseluruhan. Ini adalah sebuah aksi penyeimbangan yang sangat demokratis. Tabel ini adalah gambaran besarnya. Coba deh perhatikan kolom terakhir, baik pengurus yang menjalankan maupun pengawas yang mengawasi, keduanya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada satu entitas yang sama, rapat anggota. Alur pertanggungjawabannya sangat jelas dan lurus ke atas. Nah, inilah inti dari keindahan struktur koperasi. Ini adalah sistem checks and balances, atau saling uji dan imbang.
di mana kekuasaan tidak terpusat di satu titik, melainkan didistribusikan dan diawasi dengan akuntabilitas yang jelas kepada seluruh pemilik, yaitu para anggota. Jadi, apa artinya semua ini buat seorang anggota? Artinya, Anda punya hak yang nyata. Anda bukan sekedar konsumen. Anda punya hak suara untuk menentukan arah, hak untuk dipilih menjadi pimpinan, dan tentu saja, hak untuk menikmati hasil usaha koperasi. Namun, hak-hak tersebut datang dengan tanggung jawab. Kekuatan sejati anggota hanya akan terwujud kalau mereka aktif berpartisipasi. Menghadiri rapat anggota misalnya bukanlah sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban sebagai pemilik untuk memastikan bisnis mereka berjalan baik. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup untuk direnungkan. Dalam sebuah sistem di mana rakyat, atau dalam hal ini, anggota, adalah pemegang kedaulatan tertinggi, apa sebenarnya satu tanggung jawab paling fundamental yang harus mereka pikul agar sistem ini berhasil? Kami serahkan pada Anda untuk memikirkannya.